Selamat siang Kak Nana. Siang Kak, Gimana nih tadi perjalanan ke sini, apakah lancar? alhamdulillah lancar. Nggak macet gitu ya? Enggak sih, walaupun hari ini libur ya, Mhm. jadi alhamdulillah tetap lancar sih. Alhamdulillah sampai ke sini. Terus kalau kabar Kak Nana sendiri nih, gimana akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini gitu, saya tuh masih merasa kewalahan dengan banyaknya tugas, sama juga ada tugas skripsi juga, karena ini merupakan minggu terakhir ya Kak di semester ini, jadi benar-benar dikejar sama banyak tugas yang harus segera diselesaikan gitu sih. Berarti Kak Nana masih merasa kewalahan, apalagi di ini akhir semester dikejar banyaknya tugas. Betul. Oke, jadi kita sebelum mulai di sini saya izin sambil mencatat gitu ya Kak, agar memudahkan saya saat konseling ini. Oke, boleh. Kemarin Kak Nana bilang nih ke saya kalau di satu sisi dengan adanya target gitu tuh membuat Kak Nana merasa senang, jadi jelas apa yang harus dikerjakan. Tetapi di sisi lain Kak Nana juga bilang kalau adanya target itu pun juga membuat Kak Nana merasa cemas dan mungkin bingung gitu ya Kak. Karena kalau menurut Kak Nana, kenapa hal itu terjadi? Kalau menurut saya tuh kenapa bisa itu menjadi sesuatu yang bikin saya tertekan ataupun cemas, karena sebenarnya kalau secara target saya tuh senang gitu loh, jadi tahu apa yang harus saya lakukan, tahu plan kedepannya mau gimana itu tahu. Cuman kadang saya tuh masih kayak tertekan dan takut gitu, takut untuk bisa ya enggak ya saya untuk mencapainya gitu sih. Oke, berarti ketakutan untuk takut apa sih, kayak bingung gitu ya Kak, takut apakah mampu nggak gitu ya Kak. Oke, terus kalau kewalahan dan rasa ketakutan itu muncul menurut Kak Nana itu tuh muncul karena memang ada tugas yang banyak atau ada hal lain? Mungkin kalau itu karena pikiran saya sendiri sih Kak, mungkin saya berpikir bahwasannya semua tugas itu harus sempurna gitu kan, jadi malah makin bikin saya kayak takut aja gitu, takut nggak bisa mencapai, terus takut juga nanti gimana mau mulainya gitu sih. Berarti ini ya Kak Nana tuh berpikiran karena seperti apa sih tugas yang baik dan benar yang sempurna itu, dan hal itu pun membuat Kak Nana malah sulit untuk memulai gitu. Betul. Terus Kak Nana juga bilang nih kemarin kan kalau komentar dari lingkungan sekitar terhadap tugas ataupun hal-hal yang Kak Nana kerjain itu membuat Kak Nana merasa takut gitu ya, takut dan tambah cemas. Terus kalau Kak Nana hubungi nih, kenapa komentar itu bisa sampai membuat Kak Nana merasakan hal tersebut? Mungkin karena apa ya, komentar-komentar itu tuh makin membuat saya jadi kayak ragu dengan pilihan saya gitu, terus saya juga semakin apa ya, nggak berani untuk memulainya gitu sih, untuk mulai mengerjakannya gitu. Oh, oke, berarti karena apa tuh komentar dari luar itu tambah membuat Kak Nana itu merasakan takut untuk memulai, takut salah gitu. Iya, benar. Oke. Kalau berarti Kak Nana sudah tahu nih ternyata kalau komentar orang lain gitu itu tambah membuat Kak Nana merasakan kewalahan dan takut untuk memulai. Kalau dari Kak Nana yang sekarang nih, gimana perasaan Kak Nana setelah menyadari hal tersebut? Lega sih Mbak, jadi saya jadi tahu gitu kenapa saya tuh takut, kenapa saya overthinking, ternyata memang ada, karena memang dari pikiran saya sendiri gitu. Jadi ternyata itu cuma dari pikiran diri Kak Nana sendiri. Kalau boleh sedikit cerita gitu ya, kalau pengalaman saya juga, itu saya juga pernah merasakan overthinking karena hasil gitu ya. Ketika saya lihat pekerjaan teman saya, itu pun membuat saya kayak aku harus revisi gitu. Aku merasa tugas itu yang aku kerjain itu belum benar gitu. Tapi lama-kelamaan hal itu pun membuat saya kayak kewalahan gitu Kak. Terus akhirnya saya belajar kalau yang penting itu dikerjain gitu, untuk urusan benar ataupun sempurna atau enggak itu urusan belakangan. Ya memang sulit sih Kak. Bener banget, bener sih apa yang Mbak katakan gitu. Sebenarnya tuh tinggal diri kita aja yang mau mulai atau enggak, dan kita harus percaya gitu, walaupun kita cuman sedikit kemajuan, tapi yang penting itu udah ada progres gitu kan. Iya betul banget Kak. Nah kalau di psikologi ini overthinking pada hasil gitu tuh ternyata berkaitan loh sama kayak rasa kewalahan dan takut untuk memulai sesuatu gitu. Tapi ada penelitian juga kalau dengan teknik apa ya, teknik terkait action oriented, kalau nggak salah itu action oriented thinking, di mana kita itu mengalihkan pikiran dari gimana sih kayak tugas yang sempurna itu tuh dialihkan menjadi kayak apa yang bisa aku lakukan saat ini gitu. Jadi kayak langsung dialihin untuk melakukan suatu aktivitas gitu. Ternyata hal itu bisa cocok untuk
sedikit meredakan overthinking. Oh gitu ya, berarti memang udah ada dasarnya ya Mbak? Betul. Karena sesi kita yang hari ini sudah hampir habis, jadi izinkan saya untuk merangkum. Jadi hari ini kita sudah menemukan insight kalau rasa kewalahan yang Kak Nana rasakan itu tuh karena banyaknya tugas, terus akhir semester yang diguru dengan tugas deadline yang harus selesai. Selain itu juga komentar dari lingkungan sekitar yang tambah membuat Kak Nana takut untuk memulai. Iya. Apakah seperti itu? Iya benar Mbak. Mungkin untuk di pertemuan selanjutnya kita bakalan cari tahu nih langkah-langkah konkret yang bisa kita lakuin untuk meredakan overthinking yang Kak Nana rasakan. Oke Mbak, baik. Mungkin sekarang kita bisa cari tahu nih langkah-langkah konkretnya. Tapi kalau dari Kak Nana sendiri nih, berdasarkan apa yang Kak Nana ceritakan, apa yang pingin banget nih Kak Nana ubah atau ditingkatin gitu? Mungkin ini sih, aku pengen ubah overthinkingku ini, karena overthinking ini benar-benar bikin aku jadi merasa cemas aja dan nggak yakin, dan ingin belajar gimana caranya mengerjakan sesuatu tuh nggak usah dipikirin hasilnya gitu, yang penting dikerjain dulu. Kalau apa yang terpikirkan oleh Kak Nana untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saat ini sih belum ada, cuman ya kemarin tuh mencoba untuk kayak relax, tenang, terus berpikir positif gitu, tapi belum bisa mengatasi overthinking itu dan rasa cemas saya untuk memulai pekerjaan gitu sih. Oh, berarti Kak Nana pun sudah mencoba untuk relax dan berpikiran positif gitu ya. Apakah berpikiran positif itu dan mencoba untuk relax itu cukup membantu? Sebenarnya cukup membantu, tapi hanya untuk menenangkan. Kadang pikiran overthinking ini masih terus menghantui pikiran saya gitu, jadi masih belum bisa benar-benar hilang overthinkingnya gitu sih. Kalau buat tenang sih, untuk saat ini dari kemarin yang kita pertemuan pertama itu Mbak, itu udah sedikit membantu saya untuk tenang gitu. Oke, berarti dengan berpikiran positif itu cukup membantu diri Kak Nana untuk merasa lebih tenang. Iya benar. Oke, hari ini kita bakalan coba untuk cari solusi gitu. Tapi kalau dari diri Kak Nana, siap nggak kalau untuk mencoba hal baru yang mungkin awalnya terasa nggak nyaman? Siap, saya siap untuk mencoba, karena memang ini yang ingin saya lakukan. Saya ingin merubah pikiran overthinking itu menjadi pikiran positif. Oke, baik. Nah, bagus itu komitmennya. Oke. Nah, sekarang saya bakalan kasih 3 teknik nih, strategi. Nanti Kak Nana pilih mana yang mungkin sekiranya cocok atau bisa Kak Nana coba. Oke. Di sini yang pertama ada yang namanya action oriented thinking yang tadi. Nah, itu di mana kita mengalihkan pikiran dari pikiran yang gimana sih tugas yang benar, gimana tugas yang sempurna, itu dialihkan menjadi apa yang bisa saya lakukan saat ini, aku bisa ngerjain apa gitu. Jadi dialihkan untuk lebih ke aktivitas yang bisa dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada yang namanya aturan 5 menit. Nah, itu ketika kita kayak bingung harus mulai dari mana, harus ngerjain apa gitu, kita coba untuk langsung ngelakuin apa yang di depan kita. Kita komitmen untuk 5 menit aja gitu untuk melakukan hal tersebut. Biasanya kalau udah ngerjain ini bakalan lebih bisa tahan lama gitu, bisa nggak tahu waktu, tahu-tahu udah selesai gitu. Lalu yang ketiga ada yang namanya progress over perfection, di mana kemajuan sekecil apapun itu tuh lebih baik daripada kita memikirkan kesempurnaan yang pada akhirnya malah membuat kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kalau menurut Kak Nana, mana yang pengen Kak Nana coba? Mungkin kalau dari saya sendiri lebih ke yang kedua sih Mbak, yang kita mencoba fokus untuk 5 menit, kemudian kadang kalau kita udah fokus itu pasti kedepannya juga akan jadi nggak kerasa gitu waktunya untuk memulai gitu sih. Oke, berarti Kak Nana lebih tertarik untuk yang aturan 5 menit tadi ya? Iya. Mungkin sekarang kita bisa coba nih role play menerapkan aturan 5 menit tadi. Kak Nana siap? Siap. Nah, di sini nanti saya akan berperan seakan-akan pikiran overthinking yang ada di pikiran Kak Nana. Nanti Kak Nana coba untuk menghentikan overthinking tersebut. Oke? Misal Kak Nana tuh malam-malam lagi overthinking gitu ya. Malam-malam aku harus ngerjain apa gitu. Overthinkingnya tuh kayak gini. Aku harus ngerjain apa dulu ya? Tugas apa yang harus aku lakuin? Apakah aku harus mencari jurnal dulu? Apakah aku harus mengetik kalimatnya dulu, makalahnya dulu gitu. Kira-kira apa yang Kak Nana lakuin? Saya akan bilang stop untuk memikirkan hal negatif.
saya akan mungkin membuat timer 5 menit, kemudian saya mencoba untuk mengerjakan, mungkin bikin satu paragraf, yang penting bikin aja dulu, masalah hasil nanti, yang penting saya udah ada progres dan kemajuan gitu sih. Good, bagus. Jadi Kak Nana udah berhasil nih tadi menghentikan overthinking. Kalau nih gimana nih perasaan Kak Nana? Apa yang Kak Nana rasakan setelah kita mempraktikkan hal itu tadi? Jadi lega dan jadi tahu aja sih Mbak gimana caranya untuk menghentikan overthinking itu gitu. Kalau saya dulu juga itu kayak pas overthinking yang tadi kesulitan overthinking pada hasil, saya itu juga kayak menerapkan aturan 5 menit gitu. Awalnya mungkin juga kayak terasa susah gitu, kadang overthinking lagi, kambuh lagi gitu, tapi saya juga tetap mencoba terus gitu. Kuncinya memang tidak boleh menyerah, meskipun gagal gitu, kita nggak boleh untuk menyalahkan diri sendiri gitu. Kemajuan sekecil apapun tetap ya itu bagus banget. Iya sih Mbak, benar banget. Apalagi kalau kita berani mencoba dan konsisten, pasti akan terasa sekali manfaatnya. Kalau saya perhatikan Kak Nana hari ini gitu, saya pikir Kak Nana sekarang udah lebih terbuka dan reflektif gitu. Jadi pas role play pun Kak Nana juga udah lebih terlihat rileks gitu. Gimana menurut Kak Nana hari ini? Alhamdulillah jadi udah lega, terus saya juga udah menemukan cara yang konkret yang sudah Mbak ajarin tadi. Mungkin kedepannya saya bisa untuk menerapkan hal itu ketika saya merasa overthinking. Terima kasih buat langkah konkretnya sih gitu sih Mbak. Nah, mungkin untuk minggu depan saya bakalan kasih PR ke Kak Nana. Nanti Kak Nana bisa terapin aturan 5 menit tadi, fokus untuk lebih ke aktivitas daripada memikirkan kesempurnaan gitu. Nanti minggu depan kita bertemu lagi untuk mengulas hal yang sudah Kak Nana praktikkan. Oke. Oke. Sebelum kita akhiri nih sesi hari ini, saya ingin sedikit merangkum perjalanan 3 minggu yang lalu. Iya. Jadi pertemuan pertama Kak Nana bilang kalau Kak Nana itu merasa kewalahan dengan banyaknya tugas, dengan skripsi, dan juga komentar orang lain itu yang membuat Kak Nana merasakan cemas dan takut untuk memulai. Di pertemuan kedua, Kak Nana menemukan insight bahwa hal tersebut itu malah membuat Kak Nana merasa cemas dan malah bingung harus memulai dari yang mana. Dan saat itu kita juga menemukan strategi untuk menerapkan aturan 5 menit. Ya. Menurut Kak Nana itu worth it nggak? Worth it banget sih Kak, dan sangat efektif untuk saya, apalagi yang kadang suka overthinking dan sulit kalau kadang bingung mau mulai dari mana gitu. Jadi langkah itu sangat worth it buat saya terapkan gitu sih. Syukur ya kalau bisa berhasil. Terus kalau misalnya tiba-tiba pikiran Kak Nana itu kembali overthinking gitu, kira-kira apa yang Kak Nana lakukan? Mungkin saya akan melakukan hal sama seperti yang sudah saya bicarakan di pertemuan sebelumnya. Saya akan bilang stop untuk overthinking, kemudian buka timer. Intinya saya memulai dengan 5 menit fokus. Saya mengerjakan dan tidak memikirkan hasilnya apakah sempurna atau enggak. Yang penting saya udah ada progres dan kemajuan seperti itu sih Kak. Bagus, betul seperti itu. Jadi Kak Nana bisa menerapkan apa yang kita pelajari tadi. Iya. Mungkin sekarang saya bakalan mengulas lagi apa yang kita pelajari 3 minggu kemarin. Minggu pertama kita ngobrol, kita cerita bahwa Kak Nana merasakan kewalahan dengan banyaknya tugas dan lain sebagainya, dan itu membuat Kak Nana merasa kewalahan sampai membuat dampak ke fisik Kak Nana. Iya. Di pertemuan kedua kita menemukan insight kalau kecemasan dan kewalahan Kak Nana itu ditambah dengan adanya komentar orang lain membuat Kak Nana merasa takut untuk memulai suatu hal. Iya. Nah, di pertemuan ketiga ini sekarang kita menemukan bahwa aturan 5 menit dan fokus pada aktivitas ternyata cukup berhasil di Kak Nana. Dan saya perhatikan sejauh kita perjalanan counseling ini, saya perhatikan Kak Nana sudah cukup menunjukkan kemajuan, dan mungkin bisa saya simpulkan kondisi Kak Nana sudah cukup membaik untuk saat ini. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Oke, jadi mungkin sekarang kalau Kak Nana ceritakan apa yang Kak Nana pelajari dari 3 minggu perjalanan sesi kita. Oke, yang bisa saya pelajari, saya yang awalnya dari pertemuan pertama masih merasa kewalahan, dengan banyaknya tugas, saya merasa overthinking, bahkan kadang cemas harus mulai dari mana, takut juga dengan komentar-komentar orang. Dengan adanya konseling ini saya menjadi lebih lega, terus saya jadi punya pikirannya jadi terbuka, lebih positif lagi. Terus saya juga mendapatkan banyak langkah-langkah konkret dari Mbak yang berikan gitu, jadi saya merasa kayak udah menjadi lebih baik lagi sih. Oke, bagus. Jadi yang
nggak banyak overthinking gitu. Syukurlah. Misal nih, kalau ketika overthinking itu datang, kira-kira support system dari Kak Nana itu siapa? Ada dari keluarga, pertama teman-teman kuliah, teman-teman sekitar, teman-teman dekat gitu. Ya, jadi Kak Nana perlu diingat kalau di sini tuh nggak sendirian. Ya, mungkin konseling kita hari ini sudah berakhir, tapi hubungan kita nggak berakhir. Oke. Perlu diketahui bahwa setelah konseling ini, kehidupan Kak Nana ke depannya menjadi tanggung jawab Kak Nana sendiri. Kak Nana bisa menerapkan apa yang kita pelajari selama konseling kita untuk membantu Kak Nana ketika mendapatkan kesulitan. Oke. Terima kasih untuk selama beberapa pertemuan ini Mbak sudah membuat insight saya lebih baik, insight saya yang jauh dari overthinking dan saya mudah menjadi lebih lega gitu. Nah, di sini saya juga senang bisa membantu Kak Nana menemukan dirinya sendiri gitu. Mungkin ketika Kak Nana merasakan hal itu lagi dan mungkin teknik yang kita terapkan itu sudah tidak cukup membantu, Kak Nana jangan segan untuk mencari pertolongan di luar. Oke. Konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Kak Nana. Terima kasih juga Mbak.